Sejumlah rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani Oblast Ukraina pada Rabu 13 Juni 2022 yang lalu. Hujan rudal Rusia menghujat sederet basis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara tersebut. Serangan masif rudal ke Mykolaiv dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya disebutkan jika unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mykolaiv. Tak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mykolaiv Timur juga tak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menargetkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mykolaiv Timur dan menghancurkan hingga 70 personel militer. Dalam laporan FIFA Militer Senin 11 Juli 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memberikan perintah untuk merebut kembali sejumlah wilayah selatan. Mykolaiv adalah salah satu wilayah selatan Ukraina yang hampir sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengklaim pihaknya memiliki kekuatan 1 juta tentara untuk memuluskan rencana tersebut. Tak hanya Mykolaiv, Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali Oblast Kherson, sejumlah kota di Oblast Zaporozhia, termasuk Melitopol dan Mariupol yang terletak di Oblast Donetsk bagian selatan. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menghancurkan gudang yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang disediakan di Ukraina oleh AS dan UE. Kantor berita negara TASS melaporkan pada Minggu 12 Juni 2022, Angkatan Udara Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangan yang menghancurkan gudang senjata besar terletak di wilayah Ternopil, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Sejak awal perang ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, AS dan sekutunya Eropanya telah masuki Kiev dan sistem senjata dan peralatan militer senilai ratusan juta dolar termasuk drone, artileri, berat rudal anti pesawat dan anti tank. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan AS bahwa Moskow akan menyerang target baru jika Barat memasok rudal jarak jauh ke Ukraina untuk digunakan dalam sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS. Washington mengatakan pihaknya menerima jaminan dari Kiev bahwa rudal jarak jauh tidak akan digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Sebelumnya, Minggu 12 Juni 2022, pasukan Rusia dilaporkan membombardir pabrik kimia yang melindungi ratusan tentara dan warga sipil di kota Severodonetsk, Ukraina Timur. Kendati demikian, Gubernur Provinsi Luhansk mengatakan pabrik tersebut masih di bawah kendali Ukraina. Gubernur Serhiy Haidai dalam laporan dikutip dari VOA Indonesia pada Senin 13 Juni 2022 menyebut kalau separatis pro-Rusia berbohong bahwa 300 hingga 400 tentara dan beberapa ratusan warga sipil Ukraina terperangkap di fasilitas Azot itu. Rusia mengklaim telah menguasai 97% provinsi Luhansk, tetapi merebut kota industri Severodonetsk yang sebelum perang berpenduduk 100.000 ini tetap penting bagi tujuan luas Moskow untuk mengendalikan wilayah Donbas Timur yang mencakup provinsi Luhansk dan Donetsk. Rusia semenanjung Crimea Ukraina pada tahun 2014 dan sejak itu pada pasukan Kiev telah memerangi separatis pro-Rusia di wilayah Donbas. Leonid Pachestyk, pimpinan Republik Rakyat Luhansk yang menyatakan memisahkan diri dari Ukraina, mengakui Severodonetsk belum 100% dibebaskan, jadi tidak mungkin untuk menyebut situasi di Severodonetsk tenang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam video Sabtu malam mengatakan, tidak ada yang tahu berapa lama perang dengan Rusia akan berlanjut. Meski demikian, Zelensky mengatakan pasukan Ukraina telah menentang penilaian awal bahwa Rusia akan menyerbu Ukraina Timur ketika mengalihkan perhatian ke sana setelah sebelumnya gagal menggulingkan Zelensky atau merebut ibu kota Kiev saat menyerbu Ukraina pada 24 Februari.